إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأمته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid wa Syekh Ahmad bin Wasin Al-Ma'ruf bi Abi Sujud Sayyid Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyid Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina Al-Habib Al-Yamil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sughab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Baul Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawab Sahibil Inad Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibit Tawri Sayyidina Al-Habib Husin bin Abi Bakrin Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Sayyidina Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Sayyidil Habib Isa Al-Fadani Al-Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan ila ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wais Al-Banjari wa bihli sanad wa li jami' ahli arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah Al-Karim yataghashahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min ibadika as-salihin wa min awliyaika al-muttaqin wa min ahlil jannatin na'im wa min ahlin nawar ila wajhika al-karim fi jiwari nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirrin nabi wa adin nabi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanqihul qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis solihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu amadal abidin wa da'awad dahirina. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وقال عليه السلام نعم الموت راحة المؤمن. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mautu, sebaik-baik kematian, rahatul mukmin, yaitu rahah, kelapangan, kesenangan bagi orang yang beriman. Ni'mal mautu, sebaik-baik kematian. Maksudnya karena mati itu secara kesimpulan ada dua macam. Ada yang disebut dengan husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah dambaan semua orang yang beriman, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan bunyi doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau akan husnul khatimah, baik penutup umurku. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Doa, ya Allah, ya Allah, tutuplah umur kami dengan baik, yaitu dengan iman dan Islam. Iman yang sempurna, Islam yang sempurna. Itu keinginan dan harapan setiap orang yang beriman kepada Allah. Ada juga orang yang su'ul khatimah, orang yang buruk akhirnya. Ini bisa terjadi kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada orang fasik, dan yang lain-lainnya. Bagi orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan su'ul hatimah, atau yang disebut dengan syaqawah, celaka. Lalu para ulama banyak berdoa, banyak beramaliyah, intinya berharap benar-benar saat menghembuskan napas yang terakhir itu dalam keadaan iman, dalam keadaan iman. Maka banyaklah keterangan yang disebut dengan asbabu husnul khatimah, sebab-sebab yang menjadikan husnul khatimah. Nah, demikian juga ada yang disebut dengan asbabu su'il khatimah, sebab-sebab menjadi su'ul khatimah. Nah, ini ada kitabnya. Kaina ada di dalam kitab, di antaranya adalah Nasoihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada banyak amalan, doa, dan yang lain-lainnya agar kita mendapatkan husnul khotimah. Secara 99% ya, orang akan husnul khotimah kalau dia bermimpi Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tuba liman ro'ani,
Beruntung orang yang pernah melihat aku, baik secara sadar ataupun secara mimpi. Apa keberuntungannya? Salah satu keberuntungan orang yang bermimpi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jaminan atau 99% dia akan husnul khotimah. Cuma pangria untuk mendapatkan pemimpi walana Rasulullah ini kada gampang. Intinya membutuhkan kebersihan lahir dan batin. Bersih lahiriah kita daripada dosa dan maksiat. Bersih hati kita daripada kotoran-kotoran batin. Kemudian akhlak kita diperhiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang beginilah ada harapan bermimpi dengan Rasulullah ditambah dengan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, alhamdulillah husnul khatimah. Nah, ketika orang mati husnul khatimah, inilah sebaik-baik kematian. Kenapa? Sebaik-baik kematian bagi orang yang beriman itu adalah rahatul mukmin, kelapangan, kesenangan bagi orang yang beriman. Dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan kelapangan. Kenapa? Dunia ini susah ya. Daru ta'bin, negeri yang susah. Wadaru nasbin, negeri yang sulit berpayah-payah, macam-macam. Wadaru fana'in, negeri bala, negeri fana, dan macam-macam. Lalu Nabi memandangkan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebagaimana orang di dalam penjara tidak bisa bebas hidup, demikian juga orang beriman tidak bisa hidup sekehendaknya dalam dunia ini. Ada batasan-batasan. Bepandir ada batasannya. Kada kawasa kehendak, ya kan? Kada kawasa kehendak bepandir. Mata ada batasannya, kada kawasa kehendak melihat. Ada hududullahnya, bagaikan di penjara orang terbatas melihat. Mendengar bang, mendengar ke itu juga ada batasannya. Jangan sampai mendengar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan bebaskah? Kada juga. Tangan bergerak sesuai dengan aturan Allah. Batis berjalan bang, bebaskah? Kada juga. Berjalanlah, jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Berarti nampak sabarataan terbatas, kada bebas. Kada bebas. Makanan bang, bebas ri? Kada. Ternyata kita makan dibatasi oleh Allah. Ini nang boleh dimakan, ini nang kada boleh. Kan? Mencari duit untuk kebutuhan hidup, kada kawan jua bebas nang kayak ini barang nang dicari, atau berusaha dengan usaha nang halal, jangan usaha nang haram. Umpama menjual diri, umpama menjual sabu-sabu, umpama menjual hal-hal nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibatasi Allah ta'ala jua, ya kan? Keinginan syahwat, hendak bahasa orang ini menyalurkan hobi seksual, lalu menjadi penganut seks bebas. Kayak itu kah Islam? Ganda. Allah batasi, silahkan. Mun hendak juga kawin, mun sudah kawin terserah sagi. Hendak sehari 10 kali kah? Silahkan. Cuma waktu min haitsu amarakumullah. Caranya pun jangan sampai nang dilarang oleh Allah. Nang dilarang oleh Allah 2 hal. 1 di waktu haid, nang kedua jalan belakang.
Jangan jalan belakang nang gaya kambing. Iyalah, dibatasi Allah kadang dibatasi oleh Allah. Berarti bagaikan penjara. Oma, berarti Allah Ta'ala menyakiti kita kah di dalam dunia? Kada. Semuanya adalah untuk kepentingan kita. Bahasa umumnya agama itu dibikin oleh Allah bukan untuk Allah, tetapi agama itu hadir untuk kepentingan manusia. Agama dibikin oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah. Agama hadir ke dunia ini adalah untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Kita sealamanan jangan kita seorangan, sealamanan kada sembahyang, sealaman maksiat kepada Allah Ta'ala. Allah sakit hati, Allah susah kan? Kada. Allah sedih kan? Ada. Allah berkurang dah kekuasaannya? Kada. Masih benang susah hamba juga. Nah lalu Allah batasi, hei manusia, bila inya hendak hidup ini terarah, hidup ini teratur segala-galanya, tidak seperti binatang, tidak seperti domba, tidak seperti orang yang kada karu-karuan, maka jalanilah aturan agama. Nah, ada aturan kada? Maka adalah batasan-batasan bagaikan orang di penjara. Kelihatan susah tapi mun dinikmati nyaman. Tapi senyaman-nyamannya di dunia tetap bagi orang yang beriman bagaikan penjara jika dibandingkan di akhirat. Kenapa nih? Di akhirat bebas. Minum khamar aja boleh. Ya kada, minum khamar boleh. Kemudian kada ada lagi halal haram. Maksudnya kada ada lagi larangan Allah Subhanahu wa taala, nang sarabaan itu dibolehkan Allah Ta'ala. Apa lagi? Ada lagi nikah lah, kada bernikahan lagi, disediakan sin banyak kan. Ayo apabila hendak hendak malam, tengah malam silahkan, pagi silahkan, tengah hari silahkan, kapanpun hendak silahkan. Uyuh ka lagi, kada ada beuyuhan. Bakami aja kada, bahira aja kada. Maka ya Pak, khusus menikmati. Mun bakami itu kan lapah, takana sakit bakami lapah kada. Bahira takana nang sembelit dari di surga kada lagi bakami, kada lagi bahira, ketiak bau aja kada. Artinya apa? Artinya gitu. Artinya cucokannya baik ya kan. Artinya senyaman-nyaman di dunia tetap bagaikan penjara. Begitu mati lapang. Kada ada lagi uyuh aja kan, kada ada lagi. Ada lagi uyuh lah orang yang mati itu, kada ada lagi. Ada lagi. Asal orang beriman ya. Napang dikubur bernikmat-nikmat, dikubur bagaikan kebun surga, makanlah, makan, minumlah, minum. Senanglah, oh ada nikmat kubur. Ada lagi uyuh lah, kada ada lagi rewa. Kawau lagi berjalanan lah, kawau. Berarti mati itu adalah rohatul mukmin, lapang
kelapangan bagi orang yang beriman. Ayo akhirnya mana kelapang nak kasih. Wa qala alaihi salamu mautul ulama'i zulmatun fid dini. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mautul ulama'i, kematian ulama itu zulmatun, kegelapan, fid dini, dalam agama. Ulama dia mati itu bagaikan gelap di dalam agama. Nyatalah. Karena di hadis lain Nabi mengatakan al ulama'u surujul ummat. Ulama itu lampu pelitanya umat, tarang. Bila Anda tuh di kampung ulama, di kampung tuh ada ulama, kampung tuh tarang dia. Tarang, apa maksudnya tarang? Tarang itu orang kawa membedakan mana nang halal, mana nang haram, karena ada penjelasan ulama. Orang tarang kawa membedakan mana nang benar, mana nang salah. Orang kawa membedakan mana taat, mana maksiat. Coba mun ada orang alim di kampung bahar berataan. Apa artinya? Kada belampu. Nah, yang ada belampu itu kada. Bagaikan ikam dan habis sepeda motor kada ada lampu, lalu tarangnya aja kada ada ikam oma sarabaan diranjahi. Sarabaan diranjahi dengan belampu, dasar kada belampu, hujungnya nampak celaka. Nah tinggal lampunya itu ada nang 5 watt ya. Alhamdulillah tarang aja juga. Ada nang 10 watt, alhamdulillah. Ada nang 25 watt, alhamdulillah. Ada nang 100 watt, artinya berbeda-beda. Ada nang kawa menerangi nang sakecil sarumahan aja. Ada tarang, alhamdulillah. Jakanya ikam mulai ke rumah kawa melajari ading, kawa menjelaskan, itu jadi lampu ngarannya, lampu nang menerangi di rumah. Namun di kampung itu lampunya lumayan, alhamdulillah. Coba di kampung gak ada lampu, ayo ini kita nah, kada usah di kampung, kita di pondok aja nah, mati lampu. Ayo gam, kada ada lagi penerangan sedikit pun kada ada, kada ada. Iyalah, ayo nanti sipak panci, sipak kawan, taranjah tihang, taranjah dinding, iya tipangnya bahapal. Coba di saat itu ada bisi HP ja, lampunya kirim ja, tapi lumayan kawa melihat taranjah lah. Kata orang asa ada ilmu aja, ilmu itu nur, cahaya. Nah pinandu, nah kawan ini nah tihang, nah ini panje, nah kada tersipak lagi. Nang kaya itu orang berilmu, nang kaya itu ulama. Makanya ujar Imam Hasanul Basri, laulal ulama lakanan nasul kal bahaim. Seandainya kita ini kedada orang alim kedada ulama, niscaya hidup manusia ini bagaikan binatang. Hidup bagaikan binatang, kada tahu arah, kemudian hukum rimba lah yang berlaku. Yang besar menyipak yang kecil, yang berkuasa menindas rakyat,
yang kuat menyakiti yang lemah, yang kaya menghina, mencaci maki, meremehkan dengan orang miskin. Seakan hendak ya rusak kalbahaim, bagaikan binatang. Nah kita pun masih, ya Allah, alhamdulillah. Orang mengatakan Islam di Indonesia, nampak bahasa orang dizalimi dia apa? Udah, orang bagus-bagus saja, mengajian bagus di mana-mana, majelis taklim jalan aja, datang di mana umat Islam dizalimi, Islam di Indonesia diambang kehancuran, datang di mana? Itu ngarannya memprovokasi umat. Begitu ada lagi, sudah solusinya Indonesia ini biar aman, biar nyaman, tentram dan sebagainya adalah khilafah. Apa selama ini kacau ke Indonesia? Kita kacau, ada tenang-tenang aja. Justru ketika diganti dengan khilafah, siapa khalifahnya? Ya, siapa khalifahnya? Itu dulu. Menteri-menterinya siapa? Bubuhanmu jua nang handak. Politik cuman jualannya agama. Kriminalisasi ulama. Siapa nang dikriminal? Nang dikriminal siapa? Memang ulamanya berbuat kriminal. Lah hati-hati kamu, hati-hati. Kita tenang, tentram, nyaman aja. Masih banyak lampu di Indonesia ini, masih banyak ulama, lampu terang benderang. Walaupun banyak aja manusia nang kaya apa yuk? Nang kaya kalalawar. Ya wajarlah kada ada manusia di negara Islam nang manapun kada ada nang bebas dari maksiat. Di zaman Rasulullah sendiri pun orang minuman keras ada kada? Ada. Orang main judi ada kada? Ada. Orang berzina ada kada? Ada. Kawalah perjudian, perzinahan, kemudian maksiat nang besar itu dihapus, kadanya kawal. Kenapa? Ada manusia nang katuju bakadap. Siapa ya? Katuju bakadap nih siapa deh? Siapa deh? Kalalawar. Nya kalalawar kada katuju tarang. Keluarnya gen malam. Dadang siang tarangnya buka bukanya kada hakun ditarangi. Ada manusia nang kada hakun dinasihati, kada mendengari agama, kada mendengari penerangan dan sebagainya. Inya katuju bakadep. Siapa? Kalalawar. Kalalawar. Makanya keluarnya gen malam. Malam jadinya malam ya ada. Nah, orang berjudi itu malam, kalau rajin kalau keluaran orang nak apa-apa tuh malam, kalau nya kan tujuh bakadap kan ya kada tujuhnya di semak-semak bakadap ada. Kenapa? Ya itulah sudah Allah mengatur, ada taat, ada maksiat, ada terang, ada gelap. Cuma jangan gelap sama sekali. Nah, kematian ulama ini kegelapan di dalam agama. Siapa yang melajari dalam agama? Mun orang sudah gelap dalam agama, maka hidup kada ada arah lagi. Hidup hawar buta, hidup kada belambuk, sarobaan diranjahi, halal haram dan seterusnya, maka akan hancur dan binasalah kehidupan ini. Nah, syukur kita bisi lampu al ilmu nurun, diberi Tuhan lampu. Masih ulama kita masih banyak lampu. Nah, walaupun nang gonol-gonolnya dia sudah mulai, tapi ada juga sudah nang pinanya nang anum-anum nih muncul, nang biar hanya banyak biar 5 watt aja, tapi beribu-ribu 5 watt tarang aja juga.
Han di kampung loh, ya kalau kadang alim nang gandalnya bang, tapi pondokan kan banyak banget. Iya kata di kampung pondokan 50, sekampung 50 pondokan. Maulah kosong langgar. Kira-kira mau deh. Asal pondokan asli aja. Asal asli pondokan kan berisi langgar berbagian si A jadi di situ imami, si B langgar ini, si C masjid ini. Tarang kada? Tarang deh. Kami jer kadang alih lagi di kampung nih, pondokan banyak aja. Pondokan nang banyak. Langgarnya bang. Tapi syukur habis. Wa qala alaihi salatu wassalamu iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Iza mata, apabila mati ibnu Adam, anak manusia, anak Adam atau seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka putuslah amalnya, illa, kecuali min salasin, 3 macam. Orang ujar Nabi bila sudah mati kada kawa lagi beramal. Lah nyata ayat itu 1-2 kada kawa beramal lagi. Mbah, mun amal orang lain diberiakan tuh lain amalnya. Pahamlah. Ini hadisnya jerah. Kada sampai amal terhadap orang mati. Bila orang mati itu putus amalnya. Iya, ada ini amal orang. Paham deh? Ikam beramal dihadiahkan pahalanya sampai orang mati kedua amal lagi. Iya, ini amal orang dihadiahkan sampai. Kada kawa hadis ini dibawa. Apabila seorang manusia mati, putuslah amal. Hanya kada kawa lagi beramal. Nang beramal secara taklif, secara dibebani hukum. Kalau orang beramal tapi bukan dibebani hukum, banyak. Contoh, kita bertanya, sekarang orang wali di alam barzah apa gawiannya? Ya Allah. Para nabi di alam barzah apa gawiannya mereka? Baik. Hah? Baik. Apa gawian? Oh, beribadah. Orang wali di alam barzah tetap beribadah. Beramal masih bukan beramal sebagai taklif. Paham taklif? Beban hukum, tapi itu adalah kenikmatan kemesraan mereka. Kemesraan mereka. Buktinya Nabi saat Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, tapi Nabi Musa di alam kuburnya sembahyang. Yusolli dalam keadaan sembahyang. Yang kita juga takon-takon deh. Napa nang diulah di alam kubur? Di alam barzah napa diulah? Mungkin ada beramal lagi? Tetap ada amalnya, ibadahnya ada, tapi amal dan ibadah itu bukan sebagai taklif. Itu sebagai nikmat kehubian, kemesraan mereka kepada Allah. Kata tuh. Kayak deh, ahli Quran, alam barzah, nikmat, Quran naik pulang dibaca, dinikmati. Nah, nang dimaksud ini adalah putus amal, beramal yang dibebani hukum. Dah kawal lagi. Kecuali 3
Nah, amal nang di dunia tuh inya dapat menikmati nang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah nih mengalir ke orang lain itu bikaila kita mati tetap mengalir ya. Ini orang na ke pondok alhamdulillah nyumbang napa? Alhamdulillah menyumbang hambal aja di musola umpamanya kutokarakan hambal penuh semusolaan, selama itu hambal masih dipakai inya mati sampai jariyahnya. Orang bangun masjid jariyah kada? Jariyah. Jangan masjid mau ulah sumur yeuna. Kamu ulah sumur ni awit sampai mati dipakai oleh orang mengalir pahalanya. Amal kita itu mengalir ya. Padahal sumur aja ya. Tapi dinikmati orang lah, dimanfaatkan orang lah. Itu mengalir. Itu ngarannya sedekatin jariyah. Makanya jangan malas, jangan kulir ketika kita berbuat amal jariyah walaupun kada pakai duit, hanya pakai tenaga, selama itu dipakai itu akan mengalir. Nih kemana? Namanya nang orang umpat gotong royong, bangun musola, membangun ini umpat gotong royong kam. Empat gotong royong, bangunan ini dipakai untuk ibadah, ikam mati selama bangunan itu dipakai untuk ibadah terus mengalir. Siapapun nang umpat berjariyah di situ. Ya. Walau kada banyak ya. Aku jar kada banyak aja maharwakan sebuting samin aja bang sampat, alhamdulillah. Sebiji semen itu akan sampai kalau bangunan itu masih dimanfaatkan. Nah, apalagi dia menyumbang tanah. Ini agan masjid, tanah agan masjid, ini tanah agan pesantren. Selama tanah itu dipakai untuk manfaat ibadah, manfaat sosial, manfaat kebaikan manusia, maka itu pahalanya, balasannya mengalir sampai ke alam barzah walaupun ini sudah mati. Sedekatin jariyah. Ilmu sama. Kamu melajari orang deh, ajaran di kampung. Kada banyak kada yang diajari alif-alifan, iqra aja. Tapi dengan iqra itu inya bisa membaca Quran. Dengan inya bisa membaca Quran, bisa belajar tasrifan, bisa belajar nahu sampai alim. Siapa asalnya? Guru nang melajari Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra 1 2 sampai 6 sampai ini nang mengalir. Ini lebih hebat ya. Jangan dipandang remeh orang nang melajari kita Al-Quran. Karena berkat beliaulah kita bisa membaca Quran, lalu bisa nahu sorob, bisa membaca kitab sampai jadi ulama. Kita jangan supan, jangan kulir. Orang minta lajari Quran, lajari. Orang minta lajari fikih, lajari. Jadi apa? Saat bisa itu ilmin yuntapa'u, kena masuk dalam ilmin yuntapa'u, ilmu nang diambil manfaat. Bukan sedekah memang, tapi itu ilmu, tapi diambil manfaat. Makanya selanjutnya au ilmin yuntapa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Kita melajari orang bisa ini dan bisa sembahyang mengalir. Jangan malas. Jangan malas. Biar melajari orang mengaji ja, bila ada biar melajari nang ilmu fikih nang halus-halusan aja, asal orang bisa wudu, asal orang bisa sembahyang, bisa. Ini ilmun yuntafa'u bih. Sampai mati itu akan mengalir kepada kita. Coba
Sekarang ini kita lihat nih pengarang kitab nih. Nih. Setiap kali kita membaca kitab ini sampai kepada pengarang kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti hidup di abad ke-8 Hijriah, 800 Hijriah. Sekarang 1440 berapa? 40 satu ke 40 kah? 43. Sudah 200 berapa ratus tahun, 800, sudah 400 tahun lebih. Imam Jalaluddin As-Suyuti karangannya tetap dibaca sampai kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Al-Ghazali hidup kurang lebih di abad ke-5 Hijriah. Kita baca karangan Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Kita baca karangan Imam Al-Ghazali, umpamanya apa? Ihya Ulumuddin. Kita baca karangannya Imam Al-Ghazali, kitab apa? Mau'izatul Mu'minin, keringkasan Ihya Ulumuddin. Kita baca karangannya Imam Al-Ghazali, Mizanul Amal, dan yang lain-lainnya. Berapa ratus tahun sudah berlalu sampai kepada Imam Al-Ghazali. Makanya orang berlomba-lomba mengarang kitab untuk menjadi zukhratan, simpanan di akhirat. Kamu tulisan bagus ya, belajar nulis, dibagus, dibingkai, diunjuk bari lawan orang, selama itu dipakai orang bermanfaat, mengalir. Napa hadisnya? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Awaladin solihin, atau anak yang soleh. Walaupun abah mama kita sudah meninggal dunia, tapi karena beliau mendidik kita. Kalau kada mendidik kita, karena mereka lah mengungkusi kita, lalu menjadi orang soleh, maka amal kesolehan anak ini sampai kepada orang tua. Mendoakan kayaknya kadakah kesolehannya sampai. Kenapa? Karena mama lah dan abah lah mendidik. Kalau bukan mama dan abah nang mendidik, karena mama dan abah lah nang memberi ongkos lawan kita sekolah nuntut ilmu, maka jadilah anak yang soleh. Begitu jadi anak yang soleh, selalu mengalir kepada kedua orang tuanya. Jangan malas, jangan kulir temai, pian mau ongkosi olot, jangan tekutan. Kenapa? Seluruh kebaikan kedua orang tua, kalau anaknya soleh, akan selalu mengalir kepada orang tua. Jangan sia-siakan harapan orang tua. Orang tua kada kau mendidik lalu menyekolahkan ke pesantren dengan harapan ini anak menjadi anak yang soleh, jadilah anak yang soleh. Jangan sia-siakan harapan mereka. Jangan membuat mana sudah kuitan mau ongkosi dibunguli aja orang. Dibunguli jangan. Kuitan mau ongkosi agan nukar kitab, sekalinya nukar hafiz. Ujar mak, bapada nukar kitab, mak nukar kitab, ayo kuitan berjual ini dan itu, sekalinya nukar berganti HP nang larang. Kena kadadadit mak nukar ini kitab terus alasan, sekalinya nukar kuota. Jangan. Ini ngarannya menyusahkan orang tua. Menyusahkan orang tua. Hasilkan, wujudkan harapan dan keinginan mereka agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, kalau perlu menjadi ulama. Mereka akan bangga. Habis kemudian waqala alaihi salamu uzkuru hazimal lazati
ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Nggak cerita itu.